Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas yaitu mengenai tentang mekanisme seleksi dan penempatan P3K tahun 2022 bagi prioritas 1, 2, dan 3. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, channel pendidikan, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terupdate. Oke, kita lihat bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menentukan mekanisme seleksi dan penempatan P3K 2022 prioritas 1, 2, dan 3. Oke, perhatikan Bapak Ibu di sini yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya telah menetapkan yaitu 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Artinya ada 3 jenis mekanisme yang perlu Bapak Ibu ketahui bagi mengikuti seleksi P3K di tahun ini Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat yaitu berdasarkan formasi tersedia di daerah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yaitu berdasarkan formasi tersedia di daerah. Yang pertama adalah mengenai tentang penempatan. Penempatan ini bagi Bapak Ibu yang lolos passing grade bahwa penempatan individu yang telah lulus ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk penempatan ini adalah bagi peserta guru lolos passing grade di tahun 2021. Artinya untuk prioritas 1 ini bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade tidak akan mengikuti seleksi kembali, hanya berdasarkan yaitu penempatan. Bagaimana tata cara penempatan untuk prioritas 1? Nanti akan kita bahas di tayangan berikutnya. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilanjutkan yaitu kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi Bapak Ibu, bagi prioritas kedua ini tetap mengikuti seleksi Bapak Ibu, bukan seperti di prioritas pertama tadi yaitu hanya menunggu penempatan. Sedangkan pada prioritas kedua ini adalah mengikuti seleksi. Namun seleksinya bukan mengikuti yaitu tes, melainkan kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Artinya, kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian ini akan dinilai atau diseleksi oleh tim panitia. Yang mana pada prioritas atau kedua ini adalah pesertanya adalah THK 2 dan
guru honorer negeri yang mana di atas 3 tahun dan terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Sedangkan yang ketiga adalah seleksi yang ketiga. Di sini adalah tes. Yang mana pada seleksi ketiga ini adalah diikuti oleh, berarti artinya tidak masuk ke dalam prioritas Bapak Ibu yang seleksi ketiga, karena pada seleksi ketiga ini adalah wajib mengikuti tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Yang mana peserta pada seleksi ketiga ini adalah guru honor negeri yang di bawah 3 tahun ya, dan sudah terdaftar di Dapodik. Yang kedua adalah untuk lulusan PPG. Yang ketiga, guru honor swasta dan sudah terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Berarti pada seleksi ketiga ini adalah untuk umum Bapak Ibu. Dan untuk seleksi kedua ini adalah untuk prioritas kedua dan ketiga digabungkan menjadi seleksi yang kedua. Namun dengan catatan dengan kata kunci, yaitu jika masih tersedia formasi. Artinya untuk tahun 2022 ini pemerintah mengutamakan yaitu pada lolos passing grade di tahun 2021 kemarin. Berikutnya kita lihat Bapak Ibu, yaitu mekanisme penempatan guru lolos passing grade di tahun 2021. Kita cek terlebih dahulu yaitu bagaimana mekanisme penempatan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade pada seleksi di tahun 2021. Peserta penempatan ini adalah guru yang lolos nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 Bapak Ibu. Kita perhatikan, guru yang sudah lolos passing grade pada tahun 2021 adalah sebanyak 193.000. Guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021 ditempatkan di satuan, ingat, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kota tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Total yaitu 193 guru yang sudah lolos passing grade. Yang kedua adalah individu ditempatkan di tugas masing-masing ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Contoh Bapak Ibu, jika di sekolah A ini terdapat 2 guru yang lolos passing grade, sedangkan formasinya 1, maka yang akan ditempatkan pada sekolah induk atau tempat tugasnya adalah berdasarkan ini. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga Bapak Ibu, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan. Ingat Bapak Ibu ya, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama berdasarkan THK 2. Yang kedua honor negeri. Yang ketiga lolosan passing grade berikutnya. Dan yang berikutnya yaitu honor swasta. Artinya apabila di sekolah A ini terdapat 2 guru passing grade sedangkan formasinya 1, maka dilihat dari salah satu di antara mereka adalah dilihat dari apakah salah satu di antara mereka merupakan THK 2. Apabila iya,
maka yang THK 2 itulah yang akan menepati, yaitu sekolah induk. Dan apabila dari dua tersebut tidak merupakan THK 2 dan sama-sama honor negeri, maka akan dilihat berdasarkan, perhatikan nomor 4 Bapak Ibu, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Artinya, walaupun Bapak Ibu sudah passing grade, namun tetap diperhatikan, yaitu yang pertama dari bidang teknis. Yang kedua, yaitu dilihat dari manajerial sosial kultural, dan yang ketiga dilihat dari wawancara, dan yang keempat adalah dilihat dari segi usia Bapak Ibu. Tadi di sekolah induk tadi terdapat dua. Seumpamanya sama-sama dia honor negeri, dia belum lulusan PPG, ya sama-sama honor negeri, maka dilihatlah dari segi teknis. Seumpama sekolah A, kita buat umpama sekolah A ini formasinya adalah 1. Sedangkan yang lolos PG, kita buat Bapak Ibu, yang lolos passing grade adalah 2. Berarti yang diambil hanya 1. Di antara dua ini dilihatlah dari segi apakah ada salah satu di antara dua ini yang merupakan THK 2. Seumpama tidak, maka udah jelas sama-sama honor negeri Bapak Ibu. Dan apabila sama-sama honor negeri, dilihatlah yang berikutnya apakah dua ini, yaitu dilihat dari segi nilai teknisnya. Seumpama dari dua ini, si A ini nilai tekniknya adalah mendapat, seumpama dapat 300. Kita buat 300 Bapak Ibu. Sedangkan si B ini mendapatkan seumpama sama, yaitu 300. Sama-sama 300. Kalau seandainya si A ini seumpama lebih besar, maka sudah jelas si A lah yang duduk daripada si B. Namun sini kita buat perumpamaan yang sama, yaitu sama-sama 300. Jika teknisnya sama, dilihatlah keduanya, yaitu di manajerial sosiokultural. Dan jika tetap sama, dilihatlah dari segi nilai wawancara. Dan jika tetap sama, barulah dilihat dari segi usia. Oke Bapak Ibu, apakah si A atau si B yang akan menepati formasi tadi? Itu dilihat dari segi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia Bapak Ibu. Seumpama si A ini memiliki teknis 360, sedangkan si B 300, maka sudah jelas si A yang akan menduduki sekolah induk atau tempat tugasnya. Si B ini bagaimana? Maka si B ini akan diletakkan, yaitu sekolah B. Sekolah B ini, seumpama sekolah B ini ada formasi, ya, namun tidak ada pelamar, maka yang satu ini akan dimasukkan ke sekolah B. Dan pemerintah atau Kemendikbud akan mencarikan sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya Bapak Ibu. Berarti artinya si A dan si B ini sama-sama sudah jelas mengisi formasi. Dan jika ini masih tersedia, barulah dia masuk ke prioritas kedua Bapak Ibu. Ya, pada prioritas ini adalah berdasarkan kategori pelamar Bapak Ibu. Seperti apa dilihat? Mari kita lihat berikutnya. Yang kedua adalah mekanisme yang kedua, yaitu seleksi. Siapa yang seleksi ini? Yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honor sekolah negeri yang mana minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, banyak yang inbox ya atau komentar di channel Edukasi Official
yaitu begitu banyak. Ya, salah satunya sudah kami jawab Bapak Ibu. Sekali lagi di sini adalah minimal 3 tahun Bapak Ibu. Minimal 3 tahun Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik dan sebagai guru. Jelasnya Bapak Ibu ya, bukan sebagai TU, namun sebagai guru. Seleksinya berbentuk seperti apa? Kita lihat. Yang pertama yaitu tadi jika pada seleksi pertama atau prioritas pertama tadi masih ada sisa formasi, maka dilanjutkanlah yang kedua. Yaitu pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian yaitu 4 dimensi. Ini bagi Bapak Ibu yang masuk prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama dilihat dari kualifikasi akademik. Di sini yang mana yang diminta kualifikasi akademiknya wajib dia S1. Jadi kalau bukan S1 maka tidak bisa Bapak Ibu. Yang berikutnya ya kualifikasi S1-nya. Terus yang berikutnya yaitu diploma D4 atau D4. D4 bisa? Boleh. Ya. Dan yang berikutnya yaitu memiliki sertifikat pendidik jika dia memiliki sertifikat pendidik. Berarti syarat utamanya adalah dia harus S1 Bapak Ibu ya. Berikutnya. Yang kedua, dilihat dari kompetensi teknisnya. Yang mana kompetensi teknisnya ini terdiri dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Oke. Ini dilihat dari kompetensi teknisnya. Kompetensi teknis itu terdiri dilihat dari profesionalitasnya seorang guru dan pedagogiknya, sosialnya, dan kepribadiannya. Dilihat dari mana? Ya, dilihatlah dari Dapodik. Maka di sini syaratnya yaitu terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari segi kinerja, yaitu dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Berikutnya yang keempat yaitu dilihat dari pemeriksaan latar belakang atau background check. Background check ini apakah guru tersebut pernah melakukan perundungan? Nah, ini dilihat. Berikutnya kekerasan seksual dan penyalaan narkoba serta intoleransi. Jika salah satu ini pernah dilakukan, maka tidak bisa mengikuti seleksi pada mekanisme kesesuaian atau verifikasi ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga dilihat dari segi seleksi wawancara, yaitu mempertimbangkan integritas dan moralitasnya Bapak Ibu. Ya, semua ini dilihat dari Dapodik Bapak Ibu. Oke ya. Nah, untuk prioritas ini atau yang kedua ini diperuntukkan adalah THK 2 Bapak Ibu dan guru honor di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Dan jika ini masih ada formasi yang kosong, barulah dilanjutkan yaitu mekanisme yang ketiga. Siapa mekanisme yang ketiga? Yaitu pelamar umum. Yang mana pelamar umum ini adalah wajib mengikuti seleksi tes. 1. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kota. Ingat Bapak Ibu. Ya. Bagi pelamar umum ini akan mengikuti ujian atau tes jika formasi masih tersedia. Namun jika formasi tidak tersedia atau sudah terisi oleh prioritas 1 dan 2, maka pelamar umum ini tidak akan mengikuti tes. Alhasil, maka seleksi P3K dianggap selesai. Berikutnya, yang kedua, jika masih tersedia formasi, maka di sini seleksi tes dilakukan dengan menggunakan cat UNBK. Tipe kontennya adalah kompetensi yaitu teknis. Butir soalnya
80 sampai 100. Waktunya 120 menit, sedangkan bobotnya 60%. Jadi untuk kompetensi teknis ini bobotnya 60%. Berikutnya untuk manajerial yang kedua, di sini butir soalnya 30, waktunya 25 menit, dan sosiokultural jumlah soal 20, waktunya 15 menit, dan wawancara jumlah soalnya adalah 10 dengan waktu 10 menit. Untuk bidang manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bobotnya 40%. Sehingga pada seleksi yaitu bisa mencapai 100%. Waktunya berapa menit? 170 menit dengan butir soal di antara 140 sampai 160. Untuk pelamar umum ini siapa? Yaitu yang pertama dilihat dari guru honor di sekolah negeri dulu Bapak Ibu. Yaitu yang mengabdi masih di bawah 3 tahun. Yang kedua dilihat dari lulusan PPG. Ya, yang mana lulusan PPG ini terdaftar pada database kelulusan PPG. Dan yang ketiga adalah guru honor di sekolah swasta. Yang mana ini sudah terdaftar di data pokok pendidikan atau juga di Dapodik. Intinya semua itu harus sudah terdaftar di Dapodik. Jadi jika ada pertanyaan, Pak, saya belum terdaftar di Dapodik, apakah saya bisa ikut tes P3K? Jawabannya sudah jelas pasti tidak bisa Bapak Ibu. Syaratnya adalah sudah terdaftar di Dapodik. Dan jika Bapak Ibu masih memiliki keraguan, silakan Bapak Ibu, yaitu di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga menyiapkan yaitu layanan helpdesk yang mana seleksi ASN P3K guru tahun 2022. Di sini ada jam operasionalnya Bapak Ibu, yaitu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Apabila Bapak Ibu mau call center, silakan di nomor ini Bapak Ibu yang sudah dicantumkan. Dan apabila Bapak Ibu akan melakukan pertanyaan, silakan di Telegram Kemendikbud atau portal bantuan juga ada, yaitu di guru-p3k.kemendikbud.go.id. Para guru dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Ya, jadi informasi ini sudah begitu jelas Bapak Ibu ya. Apakah saya bisa ikut seleksi P3K? Apakah saya masuk prioritas 2? Ataukah saya masuk prioritas ketiga? Bagaimana cara menyeleksinya pada prioritas kedua dan ketiga? Di sini sudah dijelaskan secara detail Bapak Ibu. Intinya bagi Bapak Ibu tetap semangat ya. Jangan putus asa. Di sini jangan mikirkan apakah prioritas 1, 2, dan 3 yang untuk pelamar umum tetap belajar lebih giat lagi ya. Kita tidak tahu ya, bisa saja pada formasi atau prioritas sampai ketiga masih ada formasi, maka Bapak Ibu disitulah tempatnya Bapak Ibu untuk bersaing Bapak Ibu. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, bagi pelamar umum di sini akan diberikan passing grade setinggi-tingginya Bapak Ibu. Ingat ya, di sini memberikan setinggi-tingginya Bapak Ibu. Karena pemerintah di tahun 2022 ini emang betul-betul memikirkan yaitu guru-guru yang sudah mengabdi yaitu 3 tahun ke atas. Disinilah letak afirmasi yang diberikan kepada pemerintah kepada guru-guru yang sudah mengabdi Bapak Ibu. Ini merupakan afirmasi Bapak Ibu ya. Prioritas kedua, prioritas ketiga itu merupakan afirmasi Bapak Ibu, yaitu cara pemerintah lah untuk menuntaskan guru honorer. Ingat, 28 November 2023 honorer ditiadakan. Maka pemerintah pada tahun ini yaitu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat seluruh guru honor yang di atas 3 tahun Bapak Ibu. Tetap semangat, belajar tetap semangat. Dan bagi pelamar umum Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin belajar silakan ikuti channel edukasi official karena kami memberikan
yaitu pembahasan-pembahasan soal yang valid dan detail. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.